Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Sudah cukup lama saya tidak nongol di kamera. Kali ini saya ingin nongol lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai cinta sesama jenis. Tapi kita fokusnya ke cinta antar pria. Jadi fokus ke homoseksual. Itu pun kita batasi yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bukan homoseksual yang terjadi saat ini ataupun kemarin-kemarin, tapi jauh ke belakang, jadi zaman penjajahan Belanda. Mengapa saya membahas ini? Karena kasus ini menarik. Kasus homoseksual di Hindia Belanda ini sangat menarik. Pemberantasan atau gerakan anti homoseksual di Belanda sendiri mengalami kesulitan karena bertabrakan dengan tumbuhnya hak asasi manusia, tumbuhnya HAM di kalangan borjuis. Mereka menentang gerakan anti homoseksual itu sendiri. Tetapi di Hindia Belanda, gerakan anti homoseksual ini menyeruak masif dibandingkan di negara induknya. Di Belanda sendiri, kasus homoseksual ini menyeruak pada tanggal 25 Mei tahun 1936. Leopold Abraham Ries, kepala bendahara Kementerian Keuangan Belanda, ditangkap oleh polisi dengan tuduhan melakukan hubungan seks sesama jenis. Henk Vermeulen, lelaki berusia 17 tahun, mengaku sudah lama menjalin asmara dengan Ries dengan iming-iming uang. Berdasarkan pengakuan Vermeulen ini, 8 pejabat lainnya juga ditangkap oleh polisi dengan tuduhan yang sama, yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Tetapi di kemudian hari, Vermeulen ketahuan berbohong. Dari 9 pejabat yang ditangkap tadi, hanya 2 yang bisa dibuktikan, selebihnya dibebaskan, termasuk Ries tadi. Ries ini adalah politisi muda keturunan Yahudi yang secara terang-terangan ia mengaku seorang homoseksual. Meski tak terbukti bersalah, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum membawa kasus Ries ini ke Majelis Rendah Belanda. Kali ini mereka mengungkit kejadian 13 tahun silam saat Ries menjalin atau melakukan hubungan seksual dengan seorang serdadu. Mereka juga mengajukan bukti-bukti keterlibatan Ries dalam sebuah pesta gay. Ujungnya, pada Desember tahun 1938, Ries dipecat. Kasus Ries ini menunjukkan pemerintah Belanda ingin menghancurkan reputasi seorang pejabat homoseksual keturunan Yahudi. Sebagai informasi saja, saat itu di Belanda, sentimen anti homoseksual sedang meningkat. Pengaruh Nazi juga sedang mencengkeram politisi-politisi Belanda. Banyak pejabat tinggi di Belanda yang bersimpati terhadap pandangan politik Nazi ini, sehingga mereka juga sedikit banyak, tapi lebih ke banyaknya ya, sentimen terhadap mereka yang keturunan Yahudi termasuk Ries tadi. Nah, sentimen anti homoseksual ini terbawa juga ke negara-negara jajahannya, termasuk ke Hindia Belanda, negara kita. Di Hindia Belanda ini gerakan anti homoseksual ini justru lebih masif dibandingkan di Belanda sendiri, di negeri induknya. Menurut sejarawan Hoka, kenapa di Nusantara atau di Hindia Belanda ini mereka bisa berkembang gerakan anti homoseksual ini? Disebabkan di kolonial ini, maksudnya di negara jajahannya ini, tidak ada yang menentang gerakan anti homoseksual ini, karena secara etik, secara agama juga bertentangan dengan ajaran agama baik Islam maupun Kristen. Tapi di negeri Belanda sendiri, gerakan
anti homoseksual ini mendapatkan perlawanan dari kaum borjuis yang mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Saat itu HAM sedang gencar-gencarnya disuarakan oleh kaum borjuis Belanda. Di Hindia Belanda, para elit politik Belanda bisa menerapkan kebijakan anti homoseksual ini dengan berkedok moralitas kaum Puritan yang berlaku di zaman Ratu Wilhelmina. Di koloni, politik represif itu dapat dilancarkan tanpa kritik dan tantangan yang berarti dari pemerintah kolonial. Tulis Hokam dalam Kekuasaan dan Seksualitas yang dimuat di majalah Prima edisi Juli tahun 1991. Pejabat-pejabat kolonial memang demen menyoroti praktek seksual menyimpang seperti homoseksual yang terjadi di Hindia Belanda. Pada tahun 1938, muncul usaha untuk menyingkap fakta adanya praktek homoseksual di masyarakat kolonial kulit putih. Kejadian ini bermula di Bandung, yaitu pada suatu malam, seorang pelajar Burger School atau HBS di Bandung melaporkan ke polisi soal penyerangan dan pemerkosaan salah seorang guru Eropanya. Isu ini menjadi berkorban ketika polisi menangkap seorang buli, pejabat tinggi di sebuah hotel di Bandung, ketika sedang melakukan perbuatan tak senonoh dengan seorang bocah pribumi. Di kantor polisi, orang tersebut membuka identitasnya, sangat mengejutkan, yaitu Henry Pieves de Malines van Ginkel, residen Batavia. Ia pun meminta bicara dengan komisaris polisi. Tetapi informasi penangkapan ini sampai ke telinga residen Priangan, lalu sampai ke Gubernur Jawa Barat yang kemudian menjatuhkan skorsing. Malines meninggalkan jabatannya dan atas kemauan sendiri dia naik kapal meninggalkan Hindia Belanda. Tapi ketika sampai di pelabuhan Makassar, polisi menangkapnya. Atas perintah Jaksa Agung, ia dibawa kembali ke Batavia, diajukan ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun di penjara Sukamiskin. Setelah peristiwa itu, terjadilah penangkapan besar-besaran atas kaum homoseksual di berbagai kota seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung, Cirebon, Cianjur, Solotigo, Magelang, Yogyakarta, dan Malang. Juga di Pamekasan, Medan, Padang, serta Makassar. Gubernur Jenderal Tjarda van Steenhoven setuju dengan tindakan Jaksa Agung yang bermaksud melenyapkan anasir jahat dari masyarakat. Mereka memang menyebut homoseksual ini sebagai anasir jahat. Dr. H.J. Van Mock, Direktur Urusan Ekonomi yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal, tak setuju dengan rahasia besar-besaran terhadap kaum homoseksual. Tapi polisi jalan terus, penangkapan tetap dilakukan. Sejarawan Marieke Bloembergen dalam buku berjudul Polisi Zaman Hindia Belanda menulis, antara Desember tahun 1938 sampai Mei 1939, polisi di seluruh Hindia Belanda menggelar operasi besar-besaran terhadap lebih dari 200 pria. Kebanyakan mereka adalah warga Eropa, termasuk di dalamnya para pejabat tinggi. Mereka yang dicurigai bersalah karena berhubungan seks dengan anak-anak atau anak laki-laki di bawah umur. Perbuatan ini, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda,
diancam pidana. Meskipun sebenarnya larangan tersebut sudah ada sejak tahun 1918. Dari 223 yang ditahan, 171 dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman. Sebagian dari mereka ini adalah memiliki reputasi yang baik sebagai guru, administrator, pejabat, polisi, budayawan, dan juga seniman. Operasi besar-besaran terhadap kaum homoseksual ini menarik perhatian media massa karena saat itu belum pernah terjadi operasi besar-besaran semacam ini. Aksi itu dalam pemberitaan dirujuk sebagai aksi atau operasi pembersihan rumah besar-besaran, pembersihan akhlak atau proses pembersihan, tulis Marieke. Secara formal, rahasia polisi memang menyasar pria yang berhubungan badan dengan anak laki-laki di bawah umur 21 tahun. Karena ini memang diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Pidana Hindia Belanda. Pedofilia adalah tindak pidana. Namun, menurut Marieke, sebenarnya operasi ini memberikan kewenangan penuh kepada polisi untuk memberantas homoseksual. Pasalnya, sebelum tahun 1938, jarang orang dituntut karena hal ini. Kemudian, sangat jelas pula bahwa sasaran kepolisian umumnya adalah para homoseksual, khususnya pria, tulis Marieke. Sebelumnya, meski masyarakat memandang homoseksual sebagai tidak alamiah, abnormal, dan haram, toh dibiarkan saja di Hindia Belanda. Homoseksual tidak termasuk perbuatan yang diancam pidana. Persoalan moral yang didengungkan sebelum tahun 1938 menargetkan praktek prostitusi yang terkait dengan perdagangan perempuan dewasa dan anak-anak. Baru setelah dibentuk polisi susila, kaum homoseksual menjadi sasaran utama. Homoseksualitas dipandang tidak hanya sebagai aib yang mencemari akhlak mulia masyarakat, namun juga dimaknai sebagai suatu kejahatan. Lanjut Marieke. Polisi susila dibentuk di sejumlah kota. Ia menjadi bagian dari reserse. Di Surabaya misalnya, prakarsa pembentukannya datang dari pejabat menengah dan tinggi kepolisian yang beranggapan bahwa kesusilaan umum adalah ciri masyarakat modern. Homoseksual juga ternyata ada di lingkungan kepolisian. Ada 4 pejabat polisi yang menjadi terdakwa ditahan dan kemudian dituntut. 3 darinya dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Bagi kepolisian, skandal kesusilaan ini membuka peluang untuk menunjukkan bukan kelemahannya, namun justru kekuatan dan akhlak mulianya. Dengan cara itu pula, kekuatan dan akhlak mulia dari negara, tulis Marieke. Skandal kesusilaan di Hindia Belanda tak berdiri sendiri. Skandal serupa muncul juga di tempat lain pada tahun 1930-an. Di Malaya, Inggris, Belanda, dan Jerman Nazi. Meski dengan skala berbeda, semuanya menunjukkan kemiripan pola, kata Marieke. Menurutnya, aksi perburuan homoseksual muncul dalam periode ketidakpastian politik ekonomi. Ditambah lagi, masyarakat tengah terpecah oleh pertentangan politik internal yang tajam. Namun kemudian, aksi dari polisi susila ini terkesan berkaitan dengan persaingan dan perebutan kekuasaan.
Mulanya, aksi itu menyasar pejabat-pejabat tinggi atau anggota partai-partai politik. Berawal dari desas-desus, kemudian ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung dugaan itu. Ditambah lagi pemikiran masyarakat umum yang memandang homoseksualitas sebagai kelemahan dan kelembean karakter laki-laki, maka pria homoseksual dianggap tak layak diberi kepercayaan untuk mengemban tugas memimpin masyarakat di zaman yang penuh ketidakpastian. Jadi saat itu gerakan anti homoseksual bukan semata-mata soal moral, tetapi juga ada kepentingan politis, perebutan jabatan antar pegawai pemerintah. Ya, mirip-mirip dengan kondisi yang ada di negeri Konoha saat ini. Banyak kalau di negeri Konoha bukan homoseksualitas yang dipakai untuk mengebuk lawan politik, tapi lebih banyak kasus korupsi. Tapi kita tidak akan membahas itu ya. Oke teman-teman, kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.